kembali lagi bersama saya Fani Puspa dari kelas Manajemen SDM 5 reguler. Kali ini saya ingin mereview jurnal mengenai Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa yang ditulis oleh Dewi Cahyani Puspitasari. Potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu paksa adanya undang-undang desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan dan pembangunan desa menjadi fokus para pihak, termasuk para pemuda. Ya, jadi semua desa tentunya memiliki keinginan untuk adanya perubahan. Jadi dari setiap tahun ke tahun itu pasti dia mempunyai rencana untuk apa ya, kayak untuk memajukan desanya, untuk mengembangkan desanya menjadi desa yang lebih produktif, tentunya di bidang kewirausahaan. Menentukan potensi mobilisasi aset desa. Jadi di setiap desa-desa yang ada di Indonesia itu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa yang cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa yang tertinggal. Desa yang cepat berkembang itu desa yang warga-warganya itu memiliki keinginan yang lebih, mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi mereka itu ada mau gitu, maksudnya ada keinginan untuk belajar. Jadi desa itu dapat berkembang dengan cepat. Terus yang selanjutnya ada desa potensial berkembang. Jadi itu tuh desa tersebut itu sudah memiliki potensi, namun terkadang dari kendala-kendalanya tersebut kayak ada warga-warga yang kayak mereka tuh udah ada basicnya, tapi mereka tuh sulit untuk mengembangkannya. Nah, terus yang ketiga ada desa yang lama berkembang. Desa yang lama berkembang itu jadi kayak masyarakatnya tuh kurang ada motivasi untuk mengembangkan dirinya, kurang ada motivasi untuk belajar. Menentukan potensi mobilisasi aset desa. Jadi di setiap desa-desa yang ada di Indonesia itu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa yang cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa yang tertinggal. Desa yang cepat berkembang itu desa yang warga-warganya itu memiliki keinginan yang lebih, mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi mereka itu ada mau gitu, maksudnya ada keinginan untuk belajar. Jadi desa itu dapat berkembang dengan cepat. Terus yang selanjutnya ada desa potensial berkembang. Jadi itu tuh desa tersebut itu sudah memiliki potensi, namun terkadang dari kendala-kendalanya tersebut kayak ada warga-warga yang kayak mereka tuh udah ada basicnya, tapi mereka tuh sulit untuk mengembangkannya. Nah, terus yang ketiga ada desa yang lama berkembang. Desa yang lama berkembang itu jadi kayak masyarakatnya tuh kurang ada motivasi untuk mengembangkan dirinya, kurang ada motivasi untuk belajar. Mengembangkan partisipasi, mengalihkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam mobilisasi sumber daya lokal desa, baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko, Gunung Kidul Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa, pembangunan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi yang nyata bagi para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai dengan rumah tangga. Konsep pemuda ini menggerakkan warga di desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Nah, pembahasan tersebut dengan konsep partisipasi masyarakat, salah satunya dapat mengacu pendapat menurut Michelson atau Minto 2008, yaitu partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa, secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan, yaitu mobilisasi,
partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif, antara perencanaan pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Kesimpulannya yaitu pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki saudara tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kebijakan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja bagi yang belum memiliki pekerjaan. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan pedesaan atau masyarakat. Kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan, baik di level lokal maupun nasional. Ya, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.